Puji, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Us. Alhamdulillah saya sehat-sehat. Bagaimana Bu Us? Alhamdulillah saya juga sehat Bu pada hari ini. Di sini saya akan berbincang-bincang sedikit ya Bu terkait dengan Ibu nanti akan melaksanakan coaching dengan Ibu Suhartini ya. Di sini saya ingin mendiskusikan ya Bu beberapa hal. Yang pertama itu saya akan mengamati ya Bu, mengamati proses coaching nanti Bu Puji dengan Bu Har. Saya akan mengamatinya berdasarkan penilaian yang saya buat ini Bu. Kemudian apakah proses coaching nanti itu berjalan sesuai dengan alur kita. Terus yang kedua, bagaimana nanti Ibu Puji sebagai coach memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Bu Har sebagai Puji ya. Yang ketiga itu saya akan mengamati gitu bagaimana Puji merespon atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari Ibu Puji sebagai coach begitu. Dan saya juga akan melihat prinsip coach nanti apakah sudah berjalan baik atau belum gitu ya Bu, karena prinsip coach yang kita tahu yang pertama itu kemitraan, yang kedua itu proses kreatif ya Bu ya, yang ketiga itu memaksimalkan potensi gitu Bu. Dan sebelum melakukan coaching ya Bu, kegiatan coaching ada beberapa pertanyaan ya Bu yang saya akan tanyakan kepada Ibu Puji, kira-kira kompetensi apa yang Ibu ingin kembangkan pada saat Ibu melakukan proses coaching nanti? Ya, terima kasih Bu Us ya. Tadi yang Ibu tanyakan tentang kompetensi akan saya kembangkan ketika nanti saya akan melakukan proses coaching nanti. Yang pertama yaitu kompetensi kehadiran penuh Bu, yang pertama. Yang kedua, kompetensi mendengarkan aktif. Dan yang ketiga, memberikan pertanyaan yang berbobot. Itu Bu. Oh, berarti ada 3 kompetensi ya Bu yang ingin Ibu kembangkan. Dari ketiga kompetensi tadi ya Bu, yang telah Ibu sebutkan tadi, yang spesifik itu yang mana? Kira-kira yang dari 3 komponen tadi yang lebih spesifik gitu. Iya, dari ketiga kompetensi tadi, menurut saya yang lebih spesifiknya itu yang akan saya kembangkan adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Itu Bu. Berarti ada 2 ya Bu, iya, yang lebih spesifik gitu yang perlu dikembangkan. Terkait dengan indikator Bu, indikator yang seperti apa ya Bu yang Ibu harapkan? Baik Bu Us. Untuk indikator yang saya harapkan nanti, saya kepingin coach saya nanti bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Itu Bu. Ya Bu, karena ini sudah ada di sesi penghujung sesi ya Bu, saya akan mengamati coaching Bu Puji dengan Bu Har. Setelah proses coaching nanti saya akan berbincang-bincang sedikit ya Bu mengenai pasca coaching ya. Dan silakan Bu Har dengan Bu Puji melakukan proses coaching dari saya itu Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Harti? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Bu, alhamdulillah. Oh iya. Tapi kelihatannya Ibu kok kurang ceria, kurang semangat. Ada apa ya Bu ya? Iya ini Bu, mau bicara ngobrol karena saya ada masalah Bu. Di kelas saya itu jumlahnya kan siswanya itu ada 24. Tapi ada anak yang sering kali tidak mau masuk sekolah. Dan itu jadi masalah saya Bu, saya bingung bagaimana cara saya mengatasi itu. Kalau boleh tahu, tidak masuknya itu berapa hari ya Bu ya? Dalam frekuensi, dalam kurun waktu 1 minggunya itu kira-kira 2 kali itu Bu, dan itu tanpa keterangan. Kalau saya tanya itu dijawabnya itu telat bangun Bu, gitu. Itu terus menerus Bu, tidak
nggak mau seperti teman-temannya itu. Oh ini ya Bu Herti ya, nanti kita tidak ada waktu panjang, kita ngobrolnya langsung tujuan dari pembicaraan kita ini nanti arahnya kemana, apa yang Ibu harapkan itu ya Bu ya, maaf ya Bu ya. Saya pengen ini Bu, tujuan saya meminta Ibu ini kita mengajukan obrolan dan kita berbincang-bincang ini, saya pengen menemukan solusi Bu, bagaimana cara saya mengatasi permasalahan saya ini supaya anak didik saya itu mau masuk terus, mau masuk seperti teman-temannya dan aktif gitu Bu. Jadi disiplin di kelas gitu Bu. Iya, jadi Bu Herti pinginnya anak tersebut mau masuk terus ya Bu ya, sehingga tidak ketinggalan dalam pembelajaran ya gitu ya Bu ya. Iya Bu. Nah, Bu Herti, anak tersebut tidak disiplin, berarti kalau di skala 1 sampai 10 anak tersebut berada di skala berapa ya Bu ya? Kalau anak tersebut dalam hal kedisiplinan kira-kira ada di skala 5 lah Bu ya, kira-kira. Skala 5 ya Bu, berarti tergolong rendah ya Bu ya? Iya, rendah sekali. Karena dalam sebulan itu kadang ada 8 kali sampai 9 kali tidak masuk sekolah Bu. Dan itu karena apa ya Bu? Karena saya juga tidak tahu, sampai setiap kali saya tanya itu jawabannya seperti itu. 8 sampai 9 kali tidak masuk ya Bu ya. Iya. Itu karena apa ya Bu tidak masuknya? Kalau boleh tahu ya Bu ya. Iya, setiap kali saya tanya itu jawabnya yang pertama mesti bangun kesiangan. Iya. Terus yang kedua itu tak kira faktor kasih sayang karena kurang perhatian dari orang tuanya. Karena latar belakang keluarganya, orang tuanya itu pisah Bu sama bapaknya, jadi broken home. Sehingga ibunya itu merantau di luar negeri dan anak tersebut tinggal bersama neneknya di rumah. Sehingga secara ekonomi memang cukup ya Bu karena ibunya berada di luar negeri. Cuman ya itu dari faktor perhatian dan kurang kasih sayang menurut saya Bu. Iya. Berarti anak tersebut dari faktor kurang perhatian dan kasih sayang ya Bu ya. Karena ibunya tadi merantau, terus berarti memang kurang kasih sayang ya Bu ya. Terus langkah apa yang sudah Ibu lakukan untuk menangani kasus atau masalah ini Bu? Iya, saya sebenarnya sudah sering konfirmasi Bu dengan pihak BK yang pertama, dan terus saya juga panggil itu anaknya terkait alasan kok sering tidak masuk sekolah. Terus ada juga ya Bu ya surat izinnya, tapi kalau kami selidiki surat izin itu tidak asli dari orang tuanya Bu. Sehingga yang buat surat izin itu bukan pihak keluarga karena neneknya juga sudah tua sekali Bu, sudah sepuh. Terus kalau saya tanya juga tidak pernah bikin surat, dan setelah kita koordinasi dengan pihak BK, saya juga sudah home visit juga Bu, home visit ke rumah dan saya cross check ternyata anak ini sudah punya bapak sambung Bu, ibunya menikah lagi. Cuman anak ini tidak mau untuk ikut bersama bapaknya yang baru itu, memilih ikut sama neneknya. Iya ya Bu, berarti Ibu sudah melakukan home visit juga. Iya, kemudian koordinasi dengan rekan guru. Iya, terus tapi belum mendapatkan hasil yang signifikan ya Bu ya. Kemudian langkah selanjutnya yang akan Ibu untuk menangani anak tersebut apa coba? Ya kan karena saya sudah koordinasi dengan pihak juga sudah, home visit ke rumah juga sudah, menanyakan dengan neneknya juga sudah. Meskipun neneknya ke sawah itu Bu, bangun anaknya itu kalau pagi dibangunkan neneknya tapi juga tidak mau bangun. Mungkin saya akan melakukan ini Bu, akan mengajarkan atau menerapkan segitiga restitusi Bu. Oh iya, bagus sekali itu Bu Herti mau menerapkan segitiga restitusi tadi. Terus selain segitiga restitusi tadi, apa Ibu untuk menangani anak tersebut? Mungkin saya akan melakukan pemanggilan lebih lanjut ke anak tersebut Bu, untuk koordinasi lagi dengan pihak BK, wakil kesiswaan kepada anak tersebut terkait penanganan lebih lanjut kepada anak itu yang bermasalah tadi dengan disesuaikan dengan peraturan yang sudah dilanggar, karena terbukti anak tersebut juga sudah sering bermasalah Bu, dan terbukti juga surat izin yang sering diberikan kepada saya atau kepada
pada guru yang lain itu juga palsu, bukan dari pembuatan orang tuanya. Dan nanti kan entah nanti diberikan surat peringatan atau apa dari pihak TK untuk penanganannya yang anak sudah bermasalah itu, Bu. Wah, bagus sekali Bu rencana Bu Harti ini ya. Yaitu ada koordinasi dengan pihak BK, wakil kesiswaan, melakukan segitiga restitusi untuk menangani anak tersebut ya. Nah sekarang Ibu Harti ini mau melaksanakan hal-hal seperti ini mulai kapan Ibu kalau saya boleh tahu? Insya Allah saya akan berusaha, Bu. Setelah coaching ini besok saya akan manggil anak tersebut, koordinasi lagi dengan pihak BK dan koordinasi dengan kesiswaan bagaimana penanganannya anak tadi, terus gimana tindak lanjutnya, karena anak itu sudah kelas 6, Bu, kan sayang ya, sudah mau lulus, mau ujian juga. Oh, berarti Ibu akan segera memanggil anak tersebut dan koordinasi dengan BK dan kesiswaan ya. Terus langkah-langkah itu semoga bisa mendapatkan hasil yang optimal ya Bu ya. Amin, Bu. Semoga mendapat hasil yang maksimal. Terima kasih Bu sudah melakukan coaching dengan saya. Kalau boleh tahu setelah Ibu menyampaikan tadi bagaimana perasaan Ibu sekarang? Wow, alhamdulillah Bu, saya lega sekali dan terima kasih sekali dengan Bu Puji sudah membantu saya mengatasi permasalahan saya. Semoga saya bisa mendapatkan titik temu yang bagus, murid saya bisa menjadi disiplin, masuk sekolah terus, begitu ya Bu, seperti teman-teman yang lain. Sama-sama Bu Harti, saya tunggu kabar baik dari Bu Harti. Terima kasih, mohon maaf kalau tadi dalam saya menyampaikan banyak kesalahan. Terima kasih Bu Harti. Sama-sama Bu. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Us. Jadi di sini tadi sudah selesai Ibu melaksanakan coachingnya dengan Bu Har. Bagaimana tadi sudah berjalan dengan lancar Bu? Iya, alhamdulillah sekali Bu Us. Proses coaching yang saya laksanakan dengan Bu Har tadi lancar dan saya bisa melakukan coaching dengan sangat puas sekali Bu Us ya gitu. Yes, alhamdulillah ya Bu. Jadi di sini Bu, setelah Ibu melaksanakan coaching tadi dengan Bu Har, saya ada beberapa pertanyaan ya Bu yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Ini merupakan pembicaraan pasca observasi ya Bu. Setelah Ibu melakukan coaching, pertanyaan yang pertama, bagaimana Ibu menilai performa Ibu tadi terkait dengan kompetensi ya Bu coaching, melakukan proses coaching dengan si coach tadi. Terima kasih Bu Us ya. Setelah saya melaksanakan proses coaching tadi, saya menilai diri saya sendiri menurut pendapat saya nih Bu. Saya merasa sudah melaksanakan kegiatan coaching berdasarkan alur cerita Bu. Tadi saya mulai menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, dan menanyakan apa itu rencana aksi juga, dan yang terakhir yaitu tentang tanggung jawab. Nah, seperti itu Bu. Jadi menurut Ibu sudah melakukan coachingnya tadi sudah dilaksanakan sesuai dengan alur cerita ya Bu? Iya Bu. Boleh saya menyampaikan sedikit tentang pengamatan atau observasi saya terhadap proses coaching tadi ya Bu? Silakan. Terima kasih. Saya mengamati tadi ya Bu, proses coaching berjalan sesuai dengan alur cerita ya, antara Ibu dengan si coaching itu sesuai dengan alur cerita tadi ya Bu. Terus coaching tadi, Ibu sebagai coach tadi sudah menggali coaching tentang pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya, dan saya lihat juga si coach Bu Har ya sebagai coach tadi merespon seperti mengekspor dengan pertanyaan-pertanyaan yang Ibu sampaikan, dan juga prinsip-prinsip dari coaching tadi sudah ada. Jadi alhamdulillah ya Bu, tadi menurut pengamatan saya itu sudah berjalan bagus dan lancar sesuai dengan alur cerita yang sesuai dengan proses coaching tadi Bu.
Ya, setelah mendengar paparan dari Ibu tadi tentang pengamatan proses coaching yang saya lakukan, jujur Bu, saya senang sekali Bu. Saya ternyata apa yang saya lakukan sudah sesuai dengan alur kita, tapi saya merasa mungkin ada kekurangan, pasti ada kekurangan ya Bu ya. Makanya saya perlu latihan lagi supaya nantinya kita lebih terbiasa melakukan proses coaching itu Bu. Dengan rekan yang lain mungkin seperti itu Bu. Oh itu bagus sekali ya Bu, mungkin itu rencana yang bagus. Ini kan sudah selesai, kemudian rencana tindak lanjut yang akan Ibu lakukan itu seperti apa Bu? Iya, rencana tindak lanjut ya Bu. Iya. Rencana tindak lanjut saya ke depannya saya akan terus berlatih melaksanakan proses coaching tersebut supaya saya terbiasa Bu menggali, mengeksplor ide-ide dari si kuci sehingga si kuci tersebut dapat menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Yang kedua, saya ingin mendalami dan memahami lagi terkait alur kita lebih baik lagi pada saat saya melakukan proses coaching berikutnya supaya lebih baik gitu. Oh, jadi rencana tindak lanjut itu akan dilatih lagi ya? Iya, supaya lebih lihai istilahnya seperti itu. Iya. Sehingga dapat melaksanakan coaching dengan teman-teman rekan sejawat yang lain gitu ya Bu. Semoga apa yang disampaikan Ibu tadi terwujud dengan baik, terlaksanakan dengan baik ya Bu. Iya. Kalau tidak ada, apakah ada yang perlu disampaikan lagi Bu? Terima kasih Bu. Saya kira itu cukup dulu ya Bu ya. Oh ya, kalau tidak ada yang disampaikan lagi saya akan akhiri ya Bu. Terima kasih Bu Puji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.